Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Kisyanto dalam pembelajaran matematika. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi induksi matematika, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari pembuktian matematika, yaitu pembuktian langsung dan pembuktian tidak langsung. Kali ini kita berlanjut ke induksi matematika. Lalu apa itu induksi matematika? Induksi matematika merupakan metode pembuktian terhadap suatu pernyataan. Apakah pernyataan tersebut benar atau tidak untuk setiap kasus. Induksi matematika juga biasanya digunakan untuk membuktikan perumusan-perumusan yang variabelnya merupakan anggota dari himpunan bilangan asli, dan variabel tersebut umumnya dinotasikan dengan n. Seperti apa konsepnya, seperti apa langkah-langkahnya, kita bisa lihat di slide sebelah. Langkah yang pertama, membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Lalu yang kedua, membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k. Selanjutnya, membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k plus 1. Ini perlu diingat-ingat, perlu kalian pahami. Ada 3 langkah ini. N sama dengan 1. Kalau n sama dengan 1 benar, maka n sama dengan k juga benar. Lalu di langkah ketiganya kita improvisasi bagaimana caranya n sama dengan k plus 1 itu bentuknya sama dengan n sama dengan k. Seperti apa maksudnya? Oke, kita langsung saja masuk ke contoh. Induksi matematika itu seperti efek domino. Apabila pada saat kita membuktikan n sama dengan 1 benar dan n sama dengan k juga pasti benar, maka apakah pernyataan itu benar untuk pernyataan yang lain? Sama seperti efek domino, jika yang di awal roboh, maka seterusnya akan nyambung, seterusnya akan roboh juga. Itu seperti efek domino. Oke, contohnya seperti apa? Yang pertama, misalkan kita diminta untuk membuktikan dengan induksi matematika rumus tersebut. Akan kita buktikan. Perlu kita ingat bahwa langkah pertama dari induksi matematika adalah langkah pertama, langkah 1. Kita akan membuktikan bahwa n sama dengan 1. Maka kita substitusikan saja semuanya, ya. N sama dengan 1 berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah n. N-nya itu 1 kan? Berarti n cukup sampai 1 saja, sama dengan setengah kali 1 dikali 1 tambah 1. Berarti 1 sama dengan setengah kali 2. Berarti 1 sama dengan 1. Oh, ini terbukti benar bahwa n sama dengan 1 itu benar. Lanjut untuk langkah yang kedua, kita diminta untuk membuktikan bahwa n sama dengan k. Apakah n sama dengan k itu benar? 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah k itu sama dengan setengah kali k plus 1. Oke, ini juga pasti benar.
Jadi kita lihat di ruas kiri 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai K itu sama dengan setengah K kali K plus 1. Nah, lalu selanjutnya di langkah ketiga kita diminta untuk membuktikan apakah N itu sama dengan K plus 1. Ini kita buktikan, kita improve, kemudian ubah bentuknya agar sama seperti ini. Oke, bagaimana caranya? Oke. Berarti ini 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik tambah K ditambah K plus 1 gitu ya. Ini kan K, berarti ini K plus 1. Kalau misalkan ditambah lagi sininya K plus 2 dan seterusnya gitu. Tapi ini kita diminta untuk membuktikan sampai K plus 1 saja. K ini sama dengan tadi dari 1 sampai K itu nilainya kan setengah K kali K plus 1. Nah, maka ini tinggal kita tambahkan dengan K plus 1 seperti itu, ya kan? Selanjutnya ini sama dengan setengahnya kita keluarkan, ya. Setengahnya kita keluarkan maka menjadi setengah, atau kita distributifkan maka menjadi setengah kali dengan K plus 1 ditambah dengan setengah kali 2 K plus 1. Kenapa bisa seperti ini? Nah, perlu kalian catat bahwa matematika itu banyak sekali bentuk yang nilainya sama, ya. Ini saya tidak mengubah nilai, ini itu nilainya sama, hanya saja kita improve, kita kalikan dengan setengah, lalu muncullah angka 2 ini agar nilainya tetap sama. Karena setengah kali 2 K plus 1 ini apabila saya coret nilainya akan sama K plus 1. Jadi ini sama dengan atasnya, seperti itu. Oke, next. Setelah kita keluarkan setengahnya, nah ini kita distributifkan, ya. Kalian ingat distributif, ya. Ini distributif. Perlu kalian ingat bahwa distributif itu apabila ada A B ditambah A C itu sama dengan A B ditambah C. Nah, A-nya siapa di situ? Itu ada setengah, ya kan? Ada setengah. B-nya adalah K plus 1. Ini A, ini A, ini B, ini C. Nah, ini saya ubah ke dalam bentuk seperti ini. Jadi setengahnya kita keluarkan, oke? Setengahnya kita keluarkan. Setengah dikalikan dengan K plus 1 oke, setengah kali dengan K, ya. Setengah kali dengan K. Nah, ini kita menggunakan distributif lagi di sininya. Distributif, dimana ini ada K plus 1 yang sama. Di sini ada K plus 1 juga. Di sini K, di sini 2. Maka kita ubah ke dalam bentuk distributif seperti tadi. AB plus AC sama dengan A kali B plus C. Nah, ini tadinya setengah. Saya pakai yang atas saja, ya. Yang ini setengah
setengahnya sudah dikeluarkan, ini sudah tidak perlu ikut campur lagi, berarti kita tinggal fokus di K kali K plus 1 ditambah 2K plus 1. Nah, kita fokus yang itu karena setengahnya tadi udah dikeluarkan kan. Nah, setengahnya sudah dikeluarkan, kita tinggal fokus di bagian K plus 1 ditambah 2K plus 1. Ini apabila saya kalikan kan hasilnya menjadi setengah K plus 1 ditambah setengah kali 2 kali K plus 1, seperti itu kan. Nah, jadi saya tidak mengubah nilai sedikit pun, itu hanya berubah saja bentuknya. Oke ya, lanjut. Yang akan kita ubah, yang akan kita distributifkan adalah yang ada di dalam kurung siku. Ini kita tulis lagi. Nah, ini ada A, ini A, ini B, ini C. Maka bisa kita ubah menjadi A, B plus C, gitu kan? Maka di sini saya tuliskan A-nya adalah K plus 1 ditambah dengan K plus 2, seperti itu. Nah, hasilnya setengah kali K plus 1 ditambah K plus 2, seperti itu. Jadi coba kalian perhatikan antara pembuktian langkah 2 dengan pembuktian langkah 3 ya. Pembuktian langkah yang kedua adalah setengah K, itu apabila N-nya sama dengan K. Nah, kalau N-nya sama dengan K plus 1 berarti setengah kali dengan K plus 1. Nah, ini bentuknya sama. Di langkah 2 tadi ini adalah K saja. Lalu di langkah ketiga ini K plus 2 ya, karena di pembuktian langkah kedua ini adalah K plus 1. Nah, semuanya ditambahkan dengan 1 sesuai dengan pembuktiannya. Maka ini terbukti, rumus tersebut terbukti. Oke, jadi seperti itu langkah-langkah yang harus kita buktikan. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya. Untuk yang kedua dengan langkah yang sama. Oke. Langkahnya sama. Langkah yang pertama, langkah 1 kita diminta untuk membuktikan N sama dengan 1 itu benar. Oke, kita coba. N kita ubah langsung saja, berarti 1 kuadrat sama dengan 1/6 kali N-nya itu 1 kali 1 ya, kali 1 ditambah 1 dikali 2 kali 1 tambah 1. 1 kuadrat sama dengan 1 ya, ruas kirinya sama dengan 1, berarti kita mencari bahwa ruas kanannya juga harus sama dengan 1. Ini 1/6 kali 2 kali 3, maka 1 sama dengan ini 6 kali 1/6 habis, berarti 1 sama dengan 1. Ini benar. Apabila N sama dengan 1 benar, selanjutnya langkah yang kedua, N sama dengan K, dimana 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah seterusnya sampai ditambahkan dengan K kuadrat, itu nilainya sama dengan 1/6 kali K kali dengan K plus 1 dikali dengan 2K plus 1. Oke, kalian perhatikan ini ruas kiri ya, penjumlahan 1 kuadrat sampai 2 kuadrat
itu ruas kanannya atau sama dengan 1/6 K kali K plus 1 dikali dengan 2K plus 1. Ini juga pasti benar. Nah, di langkah ketiganya kita diminta untuk membuktikan bahwa N sama dengan K plus 1. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai K kuadrat, ya kan? Tadi stop sampai K kuadrat kan. Sekarang kita diminta untuk membuktikan K plus 1, berarti ditambah K plus 1 kuadrat. Oke, saya tulis di bawahnya karena kalau di sebelah kanan tidak cukup ya. Saya lari ke sana aja. Nah, ini sama dengan maka selanjutnya ini akan menjadi sama dengan, karena tadi ini 1 kuadrat plus bla 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 sampai K kuadrat itu sama dengan ini. Nah, maka ini saya tulis ulang, 1/6 kali K plus 1 kali 2K plus 1 dikalikan dengan ditambah dengan K plus 1 kuadrat, maka akan sama dengan 1/6K. Nah, 1/6 nya ini saya distributifkan dulu sama seperti tadi, distributif AB ditambah AC sama dengan A kali B ditambah C. Nah, mana yang A nya? Yang A nya adalah yang 1/6 nya ya. Nih, jadi ini A, ini B, ini C plus C gitu kan. Nah, maka bentuknya menjadi AB ditambah AC. Ini 1/6 kali dengan K plus 1, 2K plus 1, 2K plus 1 ditambah dengan 1/6 kali dengan 6. Kenapa ini dikalikan dengan 6? Agar kita tidak mengubah nilai dari sebelumnya. Maka ditambah 1 kuadrat, tutup. Sama dengan, oke, ini bentuknya sudah seperti ini. Kemudian kita kembangkan lagi menjadi 1/6. Ini takut nggak kelihatan nih. Oke, kita pindah ke atas lagi aja. Takut di bawah nggak kelihatan. Sama dengan 1/6 1/6K kali K plus 1 K plus 1 dikalikan dengan dikali 2K plus 1 ditambah dengan 1/6 kali dengan 6 kali K plus 1. Karena sebelumnya tadi K plus 1 kuadrat, ini saya gambarkan kali dengan K plus 1 lagi. Nah, setelah itu kita distributifkan karena ada yang sama kan. A nya 1/6 kali K plus 1. Ini juga 1/6 kali K plus 1. Maka itu saya keluarkan, maka menjadi sama dengan 1/6 kali K plus 1. Oke,
Terus isinya 2K plus 1 ditambah dengan 6K plus 1, 6 kali K plus 1. Oke, bentuknya sudah menjadi seperti itu. Kemudian kita operasikan semua. 1/6K plus 1 dikali dengan sorry ini ada yang ketinggalan nih K-nya nih. Ini K-nya masuk ke sini berarti ya. K kali 2K plus 1. Jadi kita tidak mengubah nilai, berarti menjadi 2K kuadrat ditambah K ditambah 6K ditambah 6, seperti itu. Lalu kita operasikan lagi. 1/6 kali K plus 1 kali 2K kuadrat ditambah 7K ditambah 6. Oke, kan nggak cukup, makanya ini saya hapus lagi ya. Ini kita faktorkan, hasilnya 1/6K plus 1. Ini kita faktorkan, cari dua bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya adalah 7, yang apabila dikalikan hasilnya adalah 12, yaitu 12, faktor 12 ya, itu positif ya, positif antara min 4, min 3 atau 4 dan 3. Ini kalau dijumlahkan min 4 dikurangi 3 min 7, ini salah, 4 tambah 3 7, berarti 2 ini yang benar. Maka saya faktorkan menjadi 2K plus 4 kali dengan 2K plus 3 oke per 2. Nah, per 2 karena ini A nya 2 kan. Nah, lalu bisa kita sederhanakan, 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Maka hasilnya sama dengan 1/6 kali K plus 1 kalikan dengan K plus 2 kali 2K plus 2K plus 3, seperti itu. Apakah bentuknya sudah sama dengan yang tadi di awal? Bentuk yang di awal tadi adalah 1/6. Mana tadi bentuknya? Tulis ulang di sini ya. Bentuknya adalah 1/6 K. Ini 1/6 K kali K plus 1 kali 2K plus 1. Oke. Apabila ini merupakan pembuktian dari N sama dengan K, ini bentuknya seperti ini. Nah, gimana kalau bentuknya N sama dengan K plus 1? Apakah sudah betul? Nah, ini berarti tinggal kita tambahkan ini K plus 1 ya kan. Lalu kali dengan K plus 1, karena ini sudah plus 1, berarti ini merupakan satu kesatuan. Ini K plus 1. Lalu dikalikan dengan 2 kali K plus 1 plus 1. Oke, apakah ini bentuknya sama dengan yang di atas tadi? Oke, apakah bentuk ini sama dengan bentuk ini? Kita operasikan. 1 ini 6 ya. 1/6 K plus 1 K plus 1 tambah 1 ya, K plus 2, terus 2 kali K 2K ditambah 2 kali 1 tambah 2 tambah 1 3. Oke, bentuknya sama, ini dengan ini sama, jadi tinggal kita ubah bentuknya saja, di mana agar sama dengan pembuktian N sama dengan K, ini saya ubah menjadi 1/6
plus 1, terus K plus 1 plus 1 ini, berarti lalu 2K plus 1 plus 1. Nah, ini agar bentuknya sama. Ini tadi bentuknya sama dengan K-nya. Lalu ini yang ini ya, bentuknya sama dengan K plus 1 yang ini. K-nya kan diubah menjadi K plus 1. Lalu 2K, ini kan 2K, K-nya diubah menjadi 2, K-nya diubah menjadi K plus 1 plus 1. Maka terbukti benar rumus tersebut. Nah, jadi seperti itulah induksi matematika, di mana pada saat kita akan membuktikan suatu rumus dari himpunan bilangan asli, kita harus melalui 3 langkah terlebih dahulu. Itu konsepnya, harus selalu seperti itu. Yang pertama, kita membuktikan bahwa N sama dengan 1 itu benar. Kalau dari awal N sama dengan 1 itu sudah salah, sudah nggak perlu dilanjut. Oke, langkah yang kedua, kita diminta untuk membuktikan bahwa N sama dengan K itu benar. Kalau N sama dengan 1 benar, maka N sama dengan K juga benar. Selanjutnya, langkah yang ketiga, N sama dengan K plus 1. Nah, di langkah ketiga inilah kita harus bisa improve menggunakan sifat-sifat yang ada, sifat-sifat matematik yang sudah dipelajari. Kita diminta untuk membuktikan bahwa N sama dengan K plus 1 itu benar. Ya, patokannya dari mana? Patokannya dari bentuk N sama dengan K. Yang membedakan pada saat langkah kedua itu bentuknya adalah K, di langkah ketiga bentuknya menjadi K plus 1. Sama seperti yang sudah saya contohkan 2 soal tadi di atas. Kemudian untuk soal yang ketiga, silakan kalian cari pembuktiannya, kemudian kita diskusikan, boleh melalui grup WhatsApp ataupun nanti di pertemuan berikutnya kita melakukan Zoom atau Google Meet. Seperti itu saja. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Lalu untuk absen kalian isi komentar di bawah dengan format kelas dan nama. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.